di teater arena yang maha dahsyat ini untuk menyaksikan sebuah pertunjukan dari teman-teman teater Kelana dengan mengambil judul Dongeng Marsina. 25 tahun yang lalu saya berdiri di sini, masih seusia teman-teman semua yang ada di sini. Bersama Sanggarano saya membawakan sebuah repertoar besar karya William Shakespeare. Mungkin teman-teman juga sudah kenal Oedipus Rex. Saya pertama kali pentas di sini. Dan malam ini saya berdiri di tempat yang sama mungkin, tapi dalam rangka untuk membimbing anak-anak saya untuk berpentas membuat sebuah pertunjukan yang syarat dengan pesan yang tentunya nanti bisa kita saksikan bersama. Pesan yang paling penting di situ adalah aku tidak ingin menyulut api, tapi aku hanya ingin memutar jarum arloji supaya bersama dengan sang matahari. Intinya adalah jangan takut untuk membela kebenaran, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita selalu berada di jalannya. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ada sambutan dari Bapak Joko Pitono, Sarjana Pendidikan. Kepada Pak Joko kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Taman Budaya Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu seniman budayawan yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati penggiat budaya khususnya Kota Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan SMK Negeri 3 Surakarta beserta anak-anakku yang sangat kami banggakan. Dimarilah pertama-tama senantiasa kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka di ruangan ini dalam rangka untuk menyaksikan pementasan perdana, pementasan perdana teater Kelana. Untuk selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf bahwa pada malam hari ini Bapak Kepala SMK Negeri 3 Surakarta belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu beliau mewakilkan kepada Bapak Ibu guru untuk menghadiri undangan yang disampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru beserta karyawan dari anak-anak SMK Negeri 3 Surakarta. Dulu pada awal berdirinya teater Kelana,
Mungkin kami sempat berpikir karena pada waktu itu mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, nah sehingga anak-anak mengalami kelelahan, kemudian ada yang stres ringan, Nah, maka ada wacana untuk membuka ekstrakurikuler teater, kemudian diberi nama Teater Kelana. Ini kira-kira awal mulanya seperti itu, Bapak Ibu yang hadir. Nah, ternyata dengan perjalanan waktu, Teater Kelana bisa menghasilkan karya seni yang luar biasa. Karya seni yang luar biasa, dan terbukti pada malam hari ini melakukan pementasan perdana, dan tidak main-main, tempatnya di Taman Budaya Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, kemudian kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan support, jadi sudah memberikan bantuan motivasi kepada anak-anak kami, terutama kepada Bapak Kepala Taman Budaya Surakarta, kemudian kepada jaringan teater pelajar, kepada para seniman dan budayawan, yaitu Bapak Hiko Anurogo, kemudian Bapak Sosiawan Lea, Bapak Justina Popo, dan juga kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada saat ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan juga anak-anak. Monggo nanti kita bersani, kita cermati pementasan anak-anak kami yang sudah dibimbing oleh Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Surakarta, kemudian terutama untuk pembina Teater Kelana adalah Ibu Ari Widayani, dan mohon nanti setelah melihat pementasan ini kami mohon saran, kritik demi perbaikan ke depannya. Kami terbuka, silakan nanti kami mohon saran, kritik, masukan untuk perkembangan Teater Kelana SMK Negeri 3 Surakarta agar kedepannya bisa menghasilkan karya-karya seni yang lebih baik, lebih bermutu, lebih bermanfaat terhadap perkembangan seni di negara Indonesia. Dan apabila nanti ada kekurangan di dalam pementasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi ini sebagai tonggak bagi kami. Mudah-mudahan pementasan pertama ini nanti akan menghasilkan karya seni yang bermutu. Dan nanti kami akan berusaha untuk meningkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Jadi ini Bapak Ibu, jadi SMK Negeri 3 Surakarta ini sebenarnya tidak ada program keahlian yang berbasis seni. Jadi jurusannya adalah akuntansi, administrasi perkantoran, pemasaran, multimedia, dan tata busana. Tetapi kami berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan karya seni yang bermutu, bermanfaat dalam rangka untuk mengembangkan kesenian di negara kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Joko Pitono Sarjana SPD MPD dan Bapak SD Purwoko Damarjati SPD. Pentas Produksi Teater Kelana SMK Negeri 3 Surakarta mengangkat naskah dongeng Marsinah, sebuah adaptasi dari sajak karya Sapadi Djoko Damono. Pementasan drama ini dibantu oleh artistik Mas Jagat, Mas Ose, Mas Bahar, lighting Mas Jagat dari Jaringan Teater Pelajar, penata musik Mas Iwan Kara, make up Arya Karisma bersama tim yang disutradarai oleh Ibu Ari Widayani. Dan tidak lupa kepada Le Arif sebagai pelatih teater Kelana yang telah ikut serta dalam menyukseskan pentas produksi ini. Kepada penonton, dilarang makan dan minum di ruang pertunjukan. Bagi yang ingin mendokumentasikan, dilarang memakai lampu kilat atau flash. Alat komunikasi harap dinonaktifkan dan dilarang membuat gaduh. Pertunjukan akan dimulai dengan pembacaan puisi dongeng Marsinah yang akan dibacakan oleh Kak Ima. Inilah persembahan dari Teater Kelana. Selamat menyaksikan. Dan harus dikembalikan ke asalnya.
ia menggelinding saja, bola sodok bagai bola beda. Malaikat tak suka banyak berkata. Dia biarkan terbang terbuka. Saya ini Marsina. Saya tak mengenal wanita berkotok yang mengepalkan tangan, yang tampangnya garang di poster-poster itu. Saya tidak pernah jadi perhatian dalam upacara dan tidak tahu harga sebuah rencana. Malaikat tak suka banyak berkata, tapi lihat, dia seperti terbuka. Marsina itu arloji sejati. Melingkar pergelangan tangan kita ini. Dia pernah hidup tadi kita dan diingatkannya agar belajar memahami hakikat presis. Kita tatap wajah. Setiap kali pergi dan pulang kerja, kita rasakan detak-detiknya di setiap getaran kata. Marsina, arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini.
juga. Jika hari itu adalah hari terakhir kami bertemu dengannya. Setelah menjemput teman-teman guru di kantor Kodim, kami pulang ke rumah masing-masing. Sejak saat itu, kami sudah tidak bertemu lagi. Tidak tahu kemana perginya. Marsina. Ya, ia bernama Marsina. Yang lahir pada tanggal 10 April 1969. Ia anak kedua dari 3 bersaudara. Sejak usia 3 tahun, Marsina diasuh oleh neneknya yang tinggal bersama bibinya di Desa Mundo, Nganjuk, Jawa Timur. Kondisi keluarganya yang miskin membuat Marsina meninggalkan desanya. Sebuah langkah hidup yang sulit terelakkan. Marsina adalah generasi pertama di keluarganya yang menjadi guru Pak.
Dengan tuntutan yang mengajukan membebankan dari sisi perusahaan. Pimpinan yang berhormat, dengan amat sangat gara-gara upah murah, kami tidak bisa nikah. Kurangi jam kerja kami dari 8 jam menjadi 6 jam. Karena jam kerja yang lama, kami berat di pabrik. Kami minta hanya kewajiban kami karena perusahaan dan karyawan pun harus taat. Oh, jadi kalian ini anak buah Rasina. Lalu bagaimana jika kami tidak menyetujuinya? Apakah kalian juga akan terus berdemo? Iya. Perusahaan akan bangkrut dan pilot jika aksi demo kalian masih terus berlanjut. Saya dan kawan-kawan tidak akan bertanggung jawab untuk kerusuhan yang terjadi di luar sana. Dengan begitu, perusahaan akan mengalami citra yang buruk di mata masyarakat. Perusahaan ini bisa bangkrut, Kang Tuan. Tutup mulutmu, Marsina. Tak sepatutnya kau berbicara seperti itu kepada kami. Ingat, kamu itu hanya seorang guru. Apakah seorang guru tak boleh berpendapat? Emangnya kamu gak pusing, Marsina? Saya aja yang mendengarnya pusing. Baiklah, tuntutan pada guru akan saya pertimbangkan. Semoga akan ada solusi yang terbaik. Iya, kami meminta 12 tuntutan, tak dikurangi apapun alasannya. 1. Kenaikan upah harus sesuai dengan surat edaran gubernur nomor 50 tahun 1992. 2. Cuti haji disesuaikan dengan upah minimum. 3. Asuransi kesehatan karyawan ditanggung oleh perusahaan. 4. Diikutkan aset dan kartu asetnya. 5. THR tidak 1 bulan gaji. 6. Kenaikan uang makan. 7. Kenaikan uang transfer. 8. Bubarkan SPSI karena tidak sesuai dengan ADRT. 9. Tunjangan cuti hamil tepat pada waktunya. 10. Upah karyawan buruh disamakan dengan gaji buruh yang sudah setahun. 11.
di dunia. Seperti itulah aku dibuka. Tidak cukup dengan gertakan, dengan penyiksaan dan pemerkosaan yang brutal mereka lakukan. Untuk yakin tidak lagi bergerak. Mereka mencabut nyawaku sekaligus dan membuangku ke semak-semak. Mereka biadab, tak bermoral. Aku, nyawa yang tersumbang. Kehidupanku dihentikan dengan kecil. Hanya karena aku pikir aku berhak berkata tidak. Aku pikir aku berhak memperjuangkan seperti nasi untuk tidak terlalu lapar. Aku pikir aku berhak memperjuangkan sedikit tambahan penghasilan untuk meningkatkan pendidikan yang pas-pasan. Aku melihat kawan-kawanku di PHK, di bawah macau bersenjata. Sementara aku hanya mencoba membelanya. Hanya mencoba membelanya. Dan karena itulah aku dianggap berbahaya dan layak untuk dibunuh. Pangeran! Pangeran! Apa sebenarnya inti kekejaman? Apa? Apa sebenarnya sumber keserakahan? Apa, Pangeran? Apakah sebenarnya asas kekuasaan? Apa? Apa, Pangeran? Dan apakah sebenarnya hakikat kemanusiaan? Duh, Gusti! Gusti! Apakah sebenarnya makna pertanyaan? Saya Eni Marsina, buruh pabrik arloji. Apa ini surga?
Kita selalu menatap wajahnya siap pergi dan pulang kerja. Kita merasakan setiap detiknya dalam setiap getaran kaki. Kembalikan keadilan. Demikianlah pentas produksi dari Teater Kelana. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita bisa berjumpa di pentas produksi Teater Kelana berikutnya. Selamat malam, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.